Let's watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Digital Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Aditya Achmad Rakim, SEME. Kami dari sektor kesehatan dengan anggota Dania Hasana dengan NIM 21082051554 dan di Ricardo dengan NIM 21082051158, Muhammad Abdullah Mugni dengan NIM 21082051175, Fitria Ramadan dengan NIM 21082051177. Kami akan menganalisis perusahaan Sido Muncul terbuka dengan menggunakan metode diskon cash flow. Berikut adalah videonya. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk didirikan pada tanggal 18 Maret 1975. Kantor pusat Sido beralamat di Gedung Menara Suara Merdeka, lantai 16, Jalan Pandandaran nomor 30, Semarang 50134 Indonesia. Dan pabrik berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 28, Kecamatan Bergas, Lepu, Semarang. Pemegang saham di atas 5% yakni PT Hotel Candi Baru sebanyak 60,46%, Concord dan Investment PT LCD sebanyak 17,14% dan masyarakat sebanyak 22,4%. Pada tanggal 10 Desember 2013, Sido memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Sido atau IPO kepada masyarakat sebanyak 1,5 M dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 580 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 18 Desember 2013. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Sido antara lain menjalankan usaha dalam bidang industri jamu yang meliputi industri obat-obatan atau farmasi, jamu, kosmetika, minuman, dan makanan yang berkaitan dengan kesehatan, perdagangan, pengangkutan darat dan jasa. Kegiatan utama Sido Muncul adalah produksi dan distribusi jamu herbal, minuman energi, minuman dan permen serta minuman kesehatan dengan merek utama yaitu Sido Muncul, Tolak Angin, dan Kuku Bima. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan metode valuasi saham atau diskon cash flow. Metode ini terdiri dari 10 tahapan untuk memvaluasi suatu saham. Analisis valuasi saham. Langkah pertama, data DPS dan IPS dapat dicari dari annual report perusahaan terkait. Dalam hal ini, perusahaan industri jamu dan farmasi Sido Muncul Tbk. Price bisa dilihat melalui web dunia investasi. Per didapatkan dengan membagi PRIS dengan IPS. Langkah kedua, DPS dan IPS didapatkan dari langkah sebelumnya. DPR didapatkan dengan membagi dividen per share dengan IPS. Langkah ketiga, future value IPS, earning per share growth, dan proyeksi IPS, earning per share growth 10 tahun ke depan. Untuk menghitung growth, menggunakan perhitungan CAGR yang telah dipelajari dari di semester lalu. CAGR Sido adalah sebesar 10% atau 0,1. Untuk tahun 2023, IPS T-1 merupakan IPS tahun sebelumnya, yaitu IPS tahun 2022. Future value didapatkan dengan menghitung present value atau IPS T-1 dikali dengan 1 plus growth or CAGR. Langkah keempat, estimasi akumulasi dividen. EPS didapatkan dari perhitungan sebelumnya. DVR didapatkan dari langkah kedua pada perhitungan DVR tahun 2022. EV dividen didapatkan melalui perhitungan
saham sebelum dividen didapatkan melalui perhitungan EV/EPS dikalikan dengan VER. Langkah ke-6, future value total. EV phrase didapatkan dari langkah sebelumnya pada estimasi harga saham sebelum dividen. Dividen didapatkan dari total dividen pada langkah keempat. Estimasi harga saham setelah dividen atau future value total didapatkan melalui perhitungan EV price ditambah total dividen. Langkah ke-7, imbal hasil atau diskonto saham perusahaan SIDO. R-risk rate dan R-risk premium dapat dilihat melalui website marketriskpremia.com. R didapatkan melalui perhitungan R-risk rate ditambah R-risk premium. Langkah ke-8, present value atau harga wajar. Future value dapat dilihat pada langkah ke-6. R dapat dilihat pada langkah ke-7. Present value didapatkan melalui perhitungan EV dibagi dengan 1 ditambah R di pangkat 10. Langkah ke-9, margin of safety. MOS didapatkan melalui perhitungan present value dikurang harga saham saat ini dibagi dengan present value kemudian dikalikan 100%. Langkah ke-10, keputusan investasi. Berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar perusahaan SIDO menunjukkan margin of safety sebesar perusahaan SIDO menunjukkan margin of safety sebesar 99,86%. Berdasarkan hasil perhitungan margin of safety tersebut dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan SIDO saat ini berada dalam kondisi undervalued. Keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham perusahaan SIDO adalah layak diinvestasikan karena memiliki harga pasar saham dengan MOS di atas 30%. Data perusahaan 5 tahun terakhir dari perusahaan SIDO yaitu pada tahun 2017, liabilitas berjumlah 262 miliar 333 juta serta pendapatan berjumlah 2.573 miliar 840 juta. Pada tahun 2018, liabilitas berjumlah 435 miliar 14 juta serta pendapatan 2.763 miliar 292 juta. Dan pada tahun 2019, pendapat liabilitas berjumlah 464 miliar 850 juta dan pendapatan sebesar 3.067 miliar 434 juta. Pada tahun 2020, liabilitas berjumlah 627 miliar 776 juta serta pendapatan 3.335 miliar 411 juta. Dan pada tahun 2021, liabilitas berjumlah 597 miliar 785 juta dan pendapatan sejumlah 4.020 miliar 980 juta. Dari data di atas menunjukkan bahwa pendapatan mengalami peningkatan. Ini merupakan hal yang baik bagi perusahaan. Kemudian, utang atau liabilitasnya juga tidak sampai melebihi pendapatan. Jumlahnya pun tidak sampai setengahnya dari jumlah pendapatan, bahkan mengalami penurunan sebanyak 1 kali pada tahun 2021. Itu artinya dapat dikatakan perusahaan dapat mengelola keuangannya dengan cukup baik. Selanjutnya ada profil perusahaan pesaing. Yang pertama ada PT Kimia Farma Terbuka atau KAEF. Kimia Farma Terbuka atau KAEF didirikan tanggal 16 Agustus 1971. Kantor pusat Kimia Farma Terbuka beralamat di Jalan Veteran nomor 9, Jakarta 10110 Indonesia. Unit produksi berlokasi di Jakarta, Bandung, Semarang, Watudakon atau Mojokerto, serta Denpasar. Kimia Farma mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1817 yang pada saat itu bergerak dalam bidang distribusi obat dan bahan baku obat. Pada tahun 1958,
Pada saat pemerintah Indonesia menasionalisasikan semua perusahaan Belanda, status KAF tersebut diubah menjadi beberapa perusahaan negara atau PN. Pada tahun 1969, beberapa perusahaan negara atau PN tersebut diubah menjadi satu perusahaan, yaitu Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma atau disingkat dengan PN Farmasi Kimia Farma. Pada tahun 1971, berdasarkan peraturan pemerintah, status perusahaan negara tersebut diubah menjadi Persero dengan nama PT Kimia Farma atau Persero. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan KAF adalah industri pertambangan, perdagangan besar dan eceran, aktivitas kesehatan manusia, penyediaan akomodasi, pendidikan, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas keuangan dan asuransi, pertanian, informasi dan komunikasi, dan aktivitas jasa lainnya. Yang kedua adalah INAF atau Indonesia Farma Terbuka yang biasa disingkat dengan Indofarma Terbuka atau INAF. Didirikan pada tanggal 2 Januari 1996 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1983. Kantor pusat dan pabrik Indofarma Terbuka terletak di Jalan Indofarma nomor 1, Cibitung, Bekasi 17530 Indonesia. Pada awalnya, INAF merupakan sebuah pabrik obat yang didirikan pada tahun 1918 dengan nama Pabrik Obat Manggarai. Pada tahun 1950, pabrik obat Manggarai ini diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh Departemen Kesehatan. Pada tahun 1979, nama pabrik obat ini diubah menjadi Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan. Kemudian, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia PP nomor 20 tahun 1981, pemerintah menetapkan Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan menjadi Perseroan Umum Indonesia Farma atau Perum Indofarma. Selanjutnya, pada tahun 1996, status badan hukum Perum Indofarma diubah menjadi perusahaan atau Persero. Produk yang dihasilkan Indofarma yaitu obat generik bermerek atau OBG, over the counter atau OTC, dan makanan, obat keras bermerek ethical branded, dan alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan non-alat kesehatan. Selain itu, Indofarma juga menyediakan jasa toll in manufacturing, yaitu proses produksi obat dengan menggunakan fasilitas produksi perseroan berdasarkan permintaan produksi dari perusahaan lain. Penjelasan yang terakhir mengenai compare dengan perusahaan pesaing sektor sejenis. Dalam hal ini, kami memilih perusahaan Kimia Farma atau KAF dan perusahaan Indofarma atau INAF sebagai perusahaan pesaing sektor sejenis dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Mutual Tbk atau Sido. Perbandingan yang pertama yaitu mengenai harga saham. Harga saham dari Sido yaitu sebanyak 775, KAF sebanyak 1.280 dan INAF sebanyak 980. Harga saham yang semakin rendah maka semakin baik. Dalam hal ini, dari ketiga perusahaan Sido lah yang memiliki harga saham yang paling rendah, yaitu sebanyak 775. Harga saham yang semakin rendah semakin layak untuk diinvestasikan. Yang kedua yaitu mengenai margin of safety. Margin of safety dari Sido yaitu sebanyak 99,86%, KAF sebanyak minus 97,42% dan INAF sebanyak 153,319%. Margin of safety yang layak diinvestasikan adalah margin of safety yang nilainya lebih dari 30%. Selanjutnya dari segi PR Sido yaitu sebanyak 18,32 kali, KAF sebanyak 23,61 kali, dan INAF sebanyak minus 80,82 kali. PR yang semakin rendah maka semakin baik. Selanjutnya dari segi PBV, Sido sebanyak 6,65, KAF sebanyak 1, dan INAF sebanyak 5,98. PBV yang semakin rendah maka semakin baik. Selanjutnya, dari segi ROE Sido sebanyak 36,3%, KAF sebanyak 4,5%,
SIDO lah yang memiliki ROE yang paling tinggi, yaitu sebanyak 36,3%. Kebalikannya, DER yang semakin rendah maka semakin baik. DER dari SIDO yaitu sebanyak 17,2%, KF sebanyak 149%, dan INAF sebanyak 296%. Dari ketiga perusahaan yang memiliki DER yang paling rendah, yaitu perusahaan milik SIDO, yaitu sebanyak 17,2%. DER yang semakin rendah menunjukkan hutang perusahaan lebih kecil daripada seluruh aset yang dimilikinya. Dan yang terakhir, perbandingan mengenai dividen yield. Dividen yield dari SIDO yaitu sebanyak 1,81%, KF sebanyak 1,11%, dan INAF sebanyak 0. Dari ketiga perusahaan tersebut, perusahaan SIDO lah yang memiliki dividen yield yang lebih besar dari kedua perusahaan pesaing lainnya. Dividen yield yang semakin besar, maka perusahaan dinilai memiliki kestabilan dalam laba bersih. Maka dapat disimpulkan bahwa SIDO lah yang unggul dari ketiga perusahaan pesaing lainnya. Karena dari segi harga saham, SIDO memiliki harga saham yang lebih rendah dari kedua perusahaan pesaing. Dari segi MOS-nya pun, SIDO memiliki margin of safety yang lebih dari 30%. Dari ROE-nya juga, SIDO memiliki ROE yang lebih tinggi dibanding kedua perusahaan pesaing lainnya. Dan DER-nya memiliki DER yang paling rendah dari kedua perusahaan pesaingnya. Selain itu, dari dividen yield-nya pun, perusahaan SIDO memiliki dividen yield yang lebih tinggi dibanding kedua perusahaan lainnya, yang membuat perusahaan SIDO layak untuk diinvestasikan. Karena dividen yield yang semakin besar, maka perusahaan memiliki kestabilan dari laba bersih. Maka dari ketiga perusahaan tersebut, perusahaan SIDO lah yang layak untuk diinvestasikan. Sekian dari kami kelompok kesehatan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima